Oke guys, jika kalian ingin mahir menggunakan software Adobe Photoshop, maka hal pertama yang harus kamu kuasai dulu adalah memahami dulu fungsi-fungsi dari toolnya, tools dasarnya tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih seperti mengedit foto, menghilangkan background, atau memanipulasi foto, maka sebelum ke sana kita akan coba dulu untuk mengenali tools-toolsnya seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, pastikan kamu sudah menginstal software Adobe Photoshop ya. Kalian bisa cari di Google dengan mudah, banyak juga yang gratis. Saya juga sendiri menggunakan Adobe Photoshop versi Lite-nya ya. Karena saya juga memiliki versi 2019 kalau tidak salah, tapi berhubung PC yang saya gunakan minimal speknya, maka saya menggunakan Adobe Photoshop dengan versi Lite-nya ya. Oke, pertama silahkan kalian buka software Adobe Photoshop, mau itu Adobe Photoshop CS6 atau Adobe Photoshop CC atau 2017, 18, 19, tergantung dari spek komputer kalian. Tapi misalkan eh, Adobe Photoshop yang terbaik untuk pemula itu apa? Saya sarankan CS6 dulu ya. Memang ada di bawahnya, saya lupa lagi entah itu CS3 atau CS5. Saya lupa lagi karena sudah lama sekali saya tidak menggunakan versi itu, dan saya lebih sering menggunakan versi yang CS6 ini. Ini juga versi Lite. Kenapa versi Lite? Karena ada Photoshop versi Lite ini lebih cocok digunakan di PC yang speknya rendah ya, seperti RAM-nya cuman 4 GB atau 2 GB misalkan. Terus di laptop yang speknya minim sekali ya, seperti Core 2 Duo atau dual core yang jadul, itu masih bisa digunakan dengan enak gitu, karena ini versi Lite-nya ya. Jika kalian ingin software Adobe Photoshop versi Lite ini, silahkan hubungi saya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya kirim linknya sama kalian. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan cara ngedit fotonya, cara misalkan menghilangkan background, mengganti warna background, atau misalkan memanipulasi yang tadinya fotonya kita sendiri menjadi ada dua orang, atau bahkan kebalikannya, misalkan ada fotonya yang dua orang atau banyak orang menjadi satu orang gitu. Itu bisa dimanipulasi di Adobe Photoshop ya, karena Adobe Photoshop ini adalah software yang dikhususkan untuk mengolah foto gitu, mengolah gambar ya. Oke, yang akan saya jelaskan pertama kali di sini adalah fungsi dari tool-toolsnya itu sendiri ya. Namun yang akan saya jelaskan tidak akan semuanya, hanya fungsi-fungsi yang paling dasarnya saja, yang paling sering digunakan oleh pemula. Contohnya seperti apa? Yang pertama, bisa kalian lihat di layar ya. Ini adalah yang paling atas. Ini adalah Move Tool atau V ya. V itu di keyboard. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan Move Tool, maka tinggal pencet V. Lalu di bawah di sini ada Rectangular Tool, Rectangular Marquee Tool ya. Pencet M saja ya. Maka dia akan pindah ke sini. Lalu itu fungsinya untuk apa, nanti akan saya jelaskan. Ada Lasso Tool, ada Brush Tool, Quick Selection Tool ya. Ini Quick Selection Tool, Crop Tool, Brush, Eraser, Basket, dan banyak lagi ke bawah ke sini ya. Kalian silahkan bisa itu dipelajari sendiri misalkan. Tapi nanti akan saya jelaskan. Oke, fungsi Move Tool. Nah, pertama seperti ini. Fungsi Move Tool itu. Jadi, ketika kalian ingin mengubah sebuah gambar, misalkan menghapus backgroundnya, maka contohnya seperti ini. Kalian buka Google. Di sini saya akan membuka Google. Nah, di sini saya ketik foto siswa di Google Gambar ya. Nah, karena di sini ada, kalian bisa lihat di sini backgroundnya sudah berwarna merah, di sini juga sudah berwarna merah. Nah, kebetulan ada foto ini. Nah, ini foto-foto ini di bawah. Ini foto-fotonya berbackground warna merah. Hanya saja kalau ini memang sudah hasil dari editing di Corel atau di Adobe Photoshop. Nah, sedangkan yang ini merupakan foto mentahannya. Nah, kamu copy saja.
klik kanan, lalu copy, lalu klik kembali Adobe Photoshop, lalu ke menu file, lalu new, lalu oke, lalu tekan Ctrl V di keyboard ya. Nah, ini otomatis sudah muncul. Nah, bagi pemula seperti kalian, kalian harus memperhatikan bukan tools yang ada di sebelah kiri saja ya, seperti yang saya tunjukkan dengan kursor ini, tapi kalian juga harus melihat sisi sebelah kanan. Di sini ada background dengan icon kunci, lalu di sini ada layer 1. Nah, layer 1 ini adalah gambar yang barusan kita paste. Lalu di sini ada icon mata. Jika ini diklik, maka otomatis fotonya menghilang. Kalau ini diklik lagi, otomatis fotonya ada. Lalu kembali ke fungsi dari move tool. Fungsi move tool itu adalah namanya juga move ya, artinya gerak. Jadi move itu untuk penggerakannya seperti ini. Nah, dia jadi bisa bergerak kemana saja ya. Lalu kadang untuk pemula juga suka bingung tuh seperti ini. Kenapa ada garis gitu? Kenapa ada poin, ada titik-titik poin di sudut kiri, kanan, atas, bawah, di kiri, di kanan ya, di sampingnya itu ada poin di sana. Itu kalian perhatikan ini. Show transform controls ya. Jika diklik dan masih kosong seperti ini kotaknya, maka meskipun maaf karena spek komputernya yang pas-pasan ya, jadi seperti ini. Nah, kalian bisa memindahkan foto yang udah kalian pilih ya. Nah, kalian bisa tuh. Namun tidak ada garisnya. Nah, saya sarankan karena saya juga masih menggunakan itu sebagai tanda ya. Garis transformasi ini sebagai tanda ya. Jadi saya pilih checklist saja. Dan saya juga menyarankan kalian untuk menceklis fotonya. Nah, perlu kalian perhatikan juga banyak yang salah tuh seperti ini. Misalkan, perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan ini. Jadi yang diklik adalah tombol background. Itu kenapa tadi saya sangat menganjurkan kalian untuk melihat sisi kanan dan sisi kirinya. Misalkan di sisi kiri kalian sudah memilih move tool, tapi di sisi kanan kalian memilih background. Maka ketika kalian ingin memindahkan ini, akan ada notifikasi could not use the move tool ya. Atau kalian sama sekali tidak bisa menggunakan move tool karena layernya yang salah. Kalau ingin bisa dipindahkan, yaitu kalian harus pilih layer nomor 1 dulu, baru bisa dipindahkan lagi. Ya, itu fungsi dari move tool. Sekarang fungsi dari rectangular marquee tool. Nah, seperti ini misalkan. Nah, di sini kalau diklik kanan, itu ada pilihan. Ada yang kotak, ada bulat atau lingkaran. Nah, di sini ada juga garis, single row. Ada juga single row yang berbentuk vertikal ya. Tapi kebanyakan yang saya gunakan, yang sering pemula gunakan itu adalah rectangular tool yang seperti ini atau yang lingkaran ya. Fungsinya untuk apa? Contohnya seperti ini. Ini untuk menseleksi ya. Jadi fungsinya itu untuk menseleksi gambar. Contohnya seperti ini. Misalkan saya hanya ingin menghilangkan bagian kotak ini saja yang ada garis semutnya ini. Ini bisa dibilang garis semut ya. Nah ini. Jika kalian sudah menyeleksi bagian tertentu, maka kalian bisa menghapus ini dengan tombol delete. Lalu bisa mengembalikannya lagi dengan Ctrl Z. Atau misalkan merubah gambarnya, merubah warnanya. Bisa saja, misalkan warnanya ingin jadi biru. Yes. Kalian tinggal klik ini, color picker, lalu pilih warna biru, lalu klik OK. Lalu pergi ke Paint. Ya, Paint Basket. Lalu klik. Nah, sekarang warnanya udah menjadi biru. Ya. Tapi perlu kalian perhatikan juga seperti ini misalkan. Nah, kenapa enggak langsung semuanya biru gitu? Kenapa cuma setengahnya saja? Itu karena satu layer dengan
fotonya sendiri. Kalau misalkan ingin langsung semuanya berubah jadi biru, maka tinggal membuat layer baru. Caranya silahkan perhatikan mouse-nya, klik new layer, lalu ingat penggunaan Paint Basket Tool itu harus pada garis smooth atau di dalam garis smooth ya. Klik, maka semuanya otomatis langsung jadi biru. Apakah ini akan berpengaruh pada foto yang originalnya atau mentahannya atau masternya? Tentu tidak, karena ini berbeda. Tentu tidak, karena ini berbeda layer ya. Jadi kalian tinggal hapus saja seperti itu. Mudah ya. Belajar Adobe Photoshop itu sebenarnya sangat mudah dan menyenangkan sebenarnya ya, karena kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian dengan memanipulasi dengan segala macam. Bahkan kalian bisa melakukan atau membuat gambar-gambar hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Contohnya misalkan kalau kalian mendambakan berfoto bareng dengan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo misalkan, lalu karena kalian tidak punya tiket untuk ke Portugal atau ke Argentina gitu, jadi kalian bisa mengeditnya di Adobe Photoshop. Nanti saya akan tunjukkan tutorialnya cara membuat manipulasi seperti itu. Namun sebelum itu tentunya kamu harus paham dulu dasar-dasarnya. Oke, setelah saya jelaskan, setelah saya jelaskan tadi tentang move tool, rectangular tool, ada lasso juga. Lasso ini seperti ini. Dia membuat garis ya. Intinya sama dengan marquee tool ya. Dia membuat garis seperti ini tuh. Ini dengan cara diklik dan ditahan ya. Nah, setelah tersambung maka dia akan menjadi garis semut seperti ini. Atau bagian yang ada di dalam garis semut ini sudah terseleksi. Kalau misalkan saya hapus, maka dia akan terhapus. Kalau misalkan saya membuat layer baru, lalu saya ganti warnanya menjadi biru, maka dia akan menjadi biru. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara merubah background warna dari foto ini. Sekaligus juga memperlihatkan fungsi dari Move Tool, Paint Basket, dan yang lainnya ya, tentunya. Oke, poin pertama, jika kalian ingin merubah background warna fotonya dari merah menjadi biru ataupun dari biru menjadi merah, atau dari backgroundnya yang memang polos seperti ini dengan kain warna merah lalu ingin diperkuat lagi merahnya, itu sebenarnya mudah. Caranya kalian tinggal pilih tools ini, Quick Selection Tool ya. Setelah kalian pilih, perhatikan bagian atasnya dengan baik. Kalau misalkan di tanda negatif atau tanda kurangi, itu tandanya untuk mengurangi garis seleksinya. Kalau misalkan di icon yang plus, itu untuk menambah garis seleksi. Kalau misalkan yang di pertama, itu hanya satu seleksi saja. Oke, maaf. Oke, saya akan pilih yang plus saja. Perhatikan baik-baik. Seleksi hanya bagian warna merah saja jika kalian ingin merubah backgroundnya. Caranya seperti ini. Kalian klik, lalu tahan, lalu drag, seperti ini. Nah, jika warna dari background dan siswanya itu sangat kontras, maka hal ini tidak akan terjadi ya. Garis semut ini tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan langsung masuk ke bagian wajah sama area leher. Nah, untuk mengatasi hal ini, nah disinilah fungsi dari Quick Selection Tool, tapi yang untuk menguranginya. Nah, akan saya perbesar dengan menekan tombol Ctrl plus. Saya tekan spasi, lalu klik di mouse ke atas. Nah, pada bagian yang terseleksi ini, kalian klik sedikit-sedikit. Sampai benar-benar semuanya yang terseleksi bisa terhapus ya. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan seleksi ya, seleksi yang memang tidak kita inginkan gitu. Masa kupingnya hilang ya, nggak mungkin ya. Nah, setelah selesai,
Setelah dikira sudah bagus, nah di sini ada garis smooth di pinggir-pinggirnya. Di tengahnya itu adalah area yang telah diseleksinya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi, ketika kalian ingin mengubah warnanya menjadi warna biru, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali dulu ke Move Tool, klik Move Tool, lalu buat layer baru, lalu ke Color Picker, pilih warna biru atau merah. Di sini saya pilih warna merah saja. Klik OK. Lalu pilih tombol Paint Basket Tool ya. Nah, di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi harus di area tengah ya. Jangan di sini. Tapi harus di area tengahnya. Klik. Lalu tekan Ctrl D ya. Nah, ini sudah merah. Ya, lebih rapih, lebih bagus. Nah, bagaimana misalkan menghilangkan warna merah yang tidak rapih di sisi wajah misalkan, atau di leher atau di kerah? Kalian tinggal, mudah sekali caranya ya. Kalian tinggal perbesar gambarnya dengan tekan Ctrl plus. Nah, lalu tekan spasi, lalu tekan klik pada mouse. Nah, seperti ini. Lalu kalian pilih brush tool. Nah, perhatikan juga ini brush tool, lingkarannya jangan terlalu besar ya. Perkecil lagi size-nya. Sampai kalian benar-benar nyaman untuk mulai menseleksi ya di pinggirnya. Nah, 9px juga sudah nyaman. Nah, perhatikan lagi di sini untuk flow buat 100, opacity-nya buat 100. Perhatikan baik-baik karena di sini warnanya sudah merah, otomatis ini sudah merah ya. Nah, untuk menghindari kesalahan, kalian harus membuat layer baru lagi. Klik layer baru, lalu mulai menseleksi warna merah yang tidak sesuai. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, warna merah ini tidak sesuai. Kalian tinggal klik saja di mouse ya, karena warnanya sudah merah. Perkecil lagi. Perbesar. Kalian, nah ini untuk hardness-nya, maaf, hardness-nya di 100 kan ya. Nah, ini bagian ini misalkan kurang merah nih. Oke. Udah sih ini ya, terlihat lebih rapi karena memang ini udah diedit secara digital di Adobe Photoshop ya. Kalau yang tadi itu baru gambar aslinya, orinya. Nah, coba perhatikan perbedaannya baik-baik ya. Ini akan saya grup dulu dengan menekan Ctrl G. Nah, ini versi aslinya. Nah, ini versi yang sudah di edit backgroundnya. Kalian tidak perlu mengedit wajah atau apa gitu. Nah, untuk tambahan sedikit, misalkan apakah orangnya bisa diedit juga? Ya bisa. Tapi misalkan kalau yang sering saya lakukan ketika sudah melakukan pengeditan dengan merubah background atau mengubah warna, maka yang sering saya lakukan adalah ke sini dulu. Kita tambahkan kontras dan pencahayaan lagi ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini di Move Tool, lalu ini pilih layer 1. Pilih image ya. Masuk ke menu image, adjustment. Lalu di sini ada shadow and highlight. Pilih. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Saya akan pindahkan ini di poin 35 ya. Nilainya 35. Saya akan pindahkan ke 0. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, secara otomatis Adobe Photoshop akan mengarahkan ke 35. Nah, kita klik OK saja. Nah, seperti ini.
Bagaimana? Mudah kan? Jadi belajar Adobe Photoshop itu sebenarnya sangat menyenangkan, apalagi misalkan kalau kalian sudah belajar dulu, memahami dulu tools-tools dasar-dasarnya. Semakin kalian sering menggunakan software Adobe Photoshop, mengedit foto, baik itu merubah background atau misalkan ada teman yang suka IG-an atau TikTok-an, eh, kebanyakan di IG misalkan ya, atau di Facebook, di IG pengen posting foto keren misalkan, minta bantuan untuk edit sama kalian. Nah, kalian bisa menggunakan software Adobe Photoshop ini. Software Adobe Photoshop ini juga sering digunakan di Photo Studio ya. Misalkan kalau kalian bikin foto untuk ijazah atau misalkan untuk foto pernikahan atau untuk foto-foto yang ya bisa dibilang resmi ya, misalkan bisa dibilang resmi seperti itu, kebanyakan ke Photo Studio. Nah, di Photo Studio juga sama, mereka menggunakan Adobe Photoshop kebanyakan ya. Oke, sekian dulu tutorial Adobe Photoshop di episode pertama ini. Episode keduanya nanti kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi. Tutorialnya lebih menarik lagi. Kalau misalkan di tutorial yang pertama ini saya membahas tentang cara merubah background dan menjelaskan beberapa tools. eh, Nah, di episode yang kedua nanti saya akan menjelaskan tools yang lainnya beserta cara edit yang lebih menarik lagi, tentunya dengan hal yang baru lagi ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Maxipulation. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Support saya juga di channel Max Iksan. Jika kalian suka informasi tentang komputer, dan jika kalian suka baca-baca artikel, kalian bisa mengunjungi blog saya di deskripsi. Saya akan simpan ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam Photoshopper.